golongan yang selamat hanya satu. 73 golongan umat Islam di akhir zaman, hanya satu golongan yang selamat sampai ke surganya Tuhan. Seperti apakah golongan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam edisi tukar-tukar pikiran. Mudah-mudahan pikiran kita, pendapat kita saling bertukar, menjadikan warna diri untuk kita, warna diri yang harus kita hargai. Beda pendapat, beda paham, tapi tujuannya tetap satu, kebenaran. Itu yang harus kita hargai dan hormati satu sama lain. Oke kakak, oke semua saudaraku, salam sehat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari yang namanya virus corona. Pada kesempatan kali ini kita coba bercerita ringan tentang 73 golongan umat Islam, hanya satu golongan yang akan selamat sampai ke surganya Tuhan. Golongan yang seperti apakah itu? Satu golongan itu adalah golongan yang tidak menyalahkan orang lain dan tidak juga membenarkan dirinya sendiri, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Urusan benar atau salahnya orang lain itu kuasa Tuhan. Tuhan yang berhak untuk menilai semua itu. Tugas kita sebagai manusia hanya menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, lalu berbuat baik ke sesama tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, ras, bangsa, negara, agama, dan isi kantong saku. Konsepnya begini, kalau kita menyalahkan orang lain, berarti kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan kalau kita membenarkan diri kita sendiri, berarti kita juga salah, karena tidak boleh untuk membenarkan diri kita sendiri. Tapi perlu kita ingat, memberi petunjuk yang benar kepada orang lain itu boleh, dengan dasar tanpa menyalahkan orang lain. Itulah sebenarnya golongan yang satu. Karena yang berhak untuk menyalahkan dan membenarkan orang lain itu hanya Tuhan. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri. Itu yang disebut satu golongan, kita saling merangkul. Tapi kalau kita masih menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri, berarti kita termasuk di golongan yang 72. Sehebat apapun ilmu kita, serajin apapun kita beribadah, kalau kita masih menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita sendiri, itu namanya kita sudah mendahulukan Tuhan. Kita ulangi, salah dan benar itu hanya Tuhan yang berhak untuk menilai. Kita manusia hanya menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, berpegang teguh pada hadis dan Al-Quran. Oke kakak, demi menghemat waktu, kita tidak perlu membahas panjang lebar. Cukup sudah sampai di sini. Nah, kayak nyanyi aja. Itu adalah sangat berharga yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Kita ambil poin-poinnya saja, yang penting-penting saja, yang jelas-jelas saja, yang pasti-pasti saja. Salam damai, salam sukses, salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.